Selamat sore, perkenalkan nama saya Listen Malau. Saya dari USI Pemuda dengan NIM 64211469 dari kelas 64 4C37. Hari ini saya akan presentasi tentang strategi operasi, di mana jika kita menerapkan manajemen strategi akan menghasilkan kinerja lebih tinggi. Strategi operasi itu merupakan salah satu cara yang dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan operasi pabrik untuk berkompetensi. Dan operasi ini juga tidak hanya menghasilkan barang atau jasa, namun juga dapat dijadikan sebagai media pesaing dan media untuk mencapai keunggulan yang berkesinambungan. Dan beberapa kecenderungan yang akan dihadapi perusahaan, terjadi proses pengembangan produk yang lebih baik sebagai akibat perkembangan teknologi. Dan yang kedua, operasi pabrik dituntut untuk lebih unggul, profesional, berkualitas, pengembangan produk, dan desain. Inti dari strategi operasi itu terdapat pada misi, kemampuan khusus, tujuan, dan kebijaksanaan, di mana di dalamnya sudah termasuk strategi bisnis, analisis internal, dan eksternal. Di sini ada model strategi. Yang pertama itu strategi bisnis, di mana suatu bisnis itu bersaing dan perlunya terus menyesuaikan dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi. Dan analisis eksternal dan internal, di mana analisis eksternal itu mengarahkan pada identifikasi terhadap peluang dan ancaman operasi perusahaan yang diciptakan oleh pengaruh lingkungan eksternal. Analisis eksternal ini seperti persaingan, ekonomi, teknologi, informasi, politik, tuntutan konsumen, gangguan suplai. Dan analisis internal itu mengarahkan pada identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan operasi perusahaan, seperti kelangkaan dan keterbatasan SDM atau sumber daya manusia, fasilitas, pengawasan, budaya organisasi. Yang keempat itu misi operasi. Misi menjelaskan tujuan dari fungsi operasi dalam kaitannya dengan strategi bisnis. Misi harus menyatakan prioritas di antara tujuan operasi. Yang kelima itu kemampuan khusus operasi, di mana kemampuan khusus operasi itu menciptakan operasi yang diunggulkan secara relatif dari para pesaing. Dan juga menghasilkan keunggulan bersaing dan menjadi inti dari strategi operasi. Khusus dapat dirumuskan dalam bentuk tujuan operasi seperti biaya rendah, kualitas tinggi, pengiriman terbaik, fleksibilitas tinggi. Manfaat strategik bagi perusahaan. Yang pertama itu merubah bentuk produk, merubah kemasan produk, merubah jumlah produk, merubah kualitas produk, dan merubah pelayanannya. Cara meningkatkan daya saing perusahaan itu seperti perbedaan biaya, kecepatan tanggap. Di sini ada keuntungan manajemen operasi pada bagian efisiensi biaya, yaitu di mana membantu perusahaan dalam mengoptimalkan pengeluaran dan meminimalkan biaya, dan peningkatan kualitas produk seperti nilai produk atau kegunaan yang dapat dirasakan oleh konsumen. Pada peningkatan produktivitas itu meningkatkan efisiensi proses bisnis. Pada peningkatan kinerja mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Meningkatkan kepuasan pelanggan itu yaitu memberikan produk atau jasa yang berkualitas dan layanan yang baik. Faktor perlunya strategi operasi itu yaitu dorongan untuk menekan biaya atau efisiensi dan meningkatkan kualitas produk. Yang kedua itu melemahnya bargaining position dalam menghadapi para supplier. Yang ketiga itu pesaing semakin kuat dalam pemasaran produk yang sama. Yang keempat itu ketiadaan atau kelangkaan tenaga profesional untuk bidang keahlian tertentu dalam menciptakan kemampuan khusus. Di sini kita akan membahas latihan soal. Yang pertama itu memenangkan penguasaan suatu wilayah disebut. Jawabannya adalah A. Strategi. Yang kedua, penekanan hanya pada pencapaian sasaran tanpa memperhitungkan input itu disebut efektif. Yang ketiga di bawah ini yang merupakan manfaat strategi bagi perusahaan pada lingkungan luar yaitu perubahan demografi. Di bawah ini yang bukan merupakan strategi perusahaan dalam menanggapi peluang dan ancaman, yaitu melakukan diferensiasi. Yang kelima,
Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melihat peluang atau ancaman yang bakal timbul itu disebut quick response. Di sini kita lanjut ke esai. Sebuah pabrik pengolahan makanan, jadi PT Next Carlos selalu mengeluarkan biaya produksi sebesar 21 juta rupiah dan biaya upah tenaga kerja sebesar 15.000 per hari untuk 20 karyawan. Dengan kondisi tersebut, PT Next Carlos dapat memproduksi 20 ton makanan instan siap ekspor. Pada periode selanjutnya, PT Next Carlos mendapat suntikan dana dari investor sehingga merubah sistem produksi dengan membeli mesin baru, sehingga dengan penambahan tersebut PT Next Carlos mampu memproduksi 50 ton makanan instan siap ekspor. Dengan kondisi seperti ini, PT Next Carlos mengeluarkan biaya produksi sebesar 25 juta rupiah dengan kondisi jam kerja tidak berubah yakni 9 jam kerja. Analisa kondisi perusahaan Next Carlos dan buktikan dalam perhitungan apakah ada produktivitas setelah penambahan mesin baru tersebut. Di sini jawabannya, pada sistem lama, produktivitas tenaga kerja sama dengan 20 ton makanan instan per 9 jam dikali 20 karyawan menghasilkan 0,11 ton makanan instan per jam. Sistem lama produktivitas tenaga kerja 20 ton makanan instan per 21 juta ditambah 15.000 sama dengan 0, sekian. Sistem baru produktivitas tenaga kerjanya sama dengan 50 ton makanan instan per 9 jam dikali 20 karyawan sama dengan 0,27 ton makanan instan per jam kerja. Sistem baru produktivitas tenaga kerja itu sama dengan 50 ton makanan instan per 21 juta plus 15.000 sama dengan 0 sekian. Yang kedua, Samsung melakukan perubahan radikal dalam proses produksinya setelah memproduksi makanan. Samsung melakukan perubahan produk hingga menjadi raksasa dalam industri teknologi. Analisis mengenai perusahaan Samsung berkaitan dengan strategi operasional yang dilakukan Samsung. Fokus analisa yang pertama itu analisa bagaimana Samsung dapat berkembang dan bertahan. Strategi apa yang dipakai oleh Samsung. Yang kedua itu bagaimana strategi yang dilakukan Samsung selama awal berdiri hingga saat ini. Dan yang ketiga, carilah apakah terdapat pengaruh lingkungan luar dan lingkungan dalam berkaitan dengan strategi yang dipakai oleh Samsung dan jelaskan pengaruh tersebut secara mendalam. Yang pertama, Samsung merupakan brand elektronik asal ginseng Korea Selatan yang telah sukses menjadi brand yang dikenal oleh dunia. Strategi pemasaran Samsung ini juga diyakini menjadi salah satu kunci kesuksesannya. Posisi brand ini tentunya bukan suatu prestasi yang didapatkan dengan mudah. Brand ini kerap dihadapkan oleh beberapa rivalnya dalam beradu inovasi dan kualitas produk, seperti Sony yang beberapa tahun terakhir menjadi salah satu rival terberat bagi Samsung. Meskipun demikian, strategi Samsung menghadapi pesaing tersebut sangat terbukti, sehingga Samsung tetap menjadi salah satu brand yang paling diminati oleh banyak masyarakat, baik di Indonesia maupun di dunia. Yang kedua itu strategi yang dilakukan Samsung selama awal berdiri hingga saat ini. Merupakan strategi teori pemasaran. Yang pertama itu riset pasar. Yang kedua itu kerjasama dengan distributor lokal. Yang ketiga itu iklan di berbagai media. Yang keempat itu kekuatan brand image. Jawaban yang ketiga, pengaruh lingkungan luar dan lingkungan dalam berkaitan dengan strategi yang dipakai oleh Samsung, sama dengan distributor lokal. Karena hal ini merupakan satu cara yang mudah untuk proses pendistribusian produknya ke seluruh wilayah Indonesia, tapi juga menjadi salah satu cara pemasaran Samsung di Indonesia. Dengan hal ini, Samsung secara tidak langsung juga akan ikut serta mempromosikan produk-produk Samsung. Terlebih tinggi, Erafone merupakan salah satu distributor elektronik terbesar di Indonesia yang memiliki jangkauan pasar yang cukup luas. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat sore.